Udah di mic. Oke, mari kita mulai. So, hari ini kita akan bahas soal-soal dari time value money yang kemarin sudah Anda kerjakan. Pot. Tuh kan, story. Silakan lihat soal nomor 1. Nah, di sini pertama kalian harus bisa bedakan dulu ya. Ini cerita tentang apa sih? Tentang present value atau future value sih? Ceritanya nilai sekarang atau nilai masa depan? Lihat dari mana? Kalau dia nilai masa depan, berarti yang diketahui nilai saat ini. Nilai masa depan itu artinya berapakah nilai di masa yang akan datang kalau kita menginvestasikan sejumlah uang dengan suku bunga tertentu di saat ini. Jadi uangnya ada saat ini. Kita invest dengan bunga tertentu, nanti nilainya berapa? Itu future value. Nah, present value kebalikannya, Bapak Ibu. Kita dapat uangnya nanti. Nanti kita dapat uangnya, tapi kita ingin tahu saat ini nilai uang itu berapa. Tapi dapat uangnya nanti. Kita ingin tahu nilainya sekarang. Misalnya nanti Anda misalnya 3 tahun lagi akan dapat uang 1 juta rupiah. Tentu saja nilai uang 1 juta rupiah sekarang dengan 3 tahun lagi kan beda nilainya. Kenapa? Daya belinya pasti akan berbeda. Daya belinya. Nah, untuk menghitung berapakah daya beli uang 1 juta, 3 tahun lagi menggunakan kurs saat ini, namanya present value. Tapi ada lagi namanya annuity. Annuity itu artinya serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama, periode pembayaran yang sama. Itu annuity, annuitas. Contohnya apa? Kalau kita future value of annuity, artinya kalau kita saat ini menyisihkan uang sekian dengan periode tertentu, kita sisihkan, kita tabungkan uangnya dengan periode tertentu, dengan bunga tertentu, nanti nilai uangnya berapa? Contohnya ini asuransi, dana pensiun. Kalau dana pensiun kan dari gaji kita dipotong, tiap bulannya dipotong, nanti pada saat pensiun, uang yang kita peroleh berapa? Itu future value of annuity. Sekarang bayarnya, nanti dapatnya berapa? Kebalikannya, kalau present value of annuity, sekarang dapat uangnya, nyicilnya berapa? Kalau pinjaman itu, hampir semua pinjaman itu pakai present value annuity. Present value of annuity. Jadi kalau pinjaman kan kita dapat uangnya sekarang. Kredit sepeda motor, kita kan dapat motornya sekarang. Kredit mobil, kita kan dapat mobilnya sekarang. Setelah itu kan kita cicil. Nah, itulah prinsip present value of annuity. Jadi sebenarnya dibandingkan future value annuity, sebenarnya lebih banyak kita menggunakan present value of annuity. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara menghitung cicilannya. Nah, annuitas sendiri nanti ada dibagi dua, ada yang disebut dengan ordinary annuity, ada yang disebut dengan annuity due. Kalau ordinary annuity, artinya pembayarannya itu di akhir periode.
di akhir periode ini. Oke, di akhir periode deh. Sedangkan annuity due pembayarannya di awal periode. Nah, yang umum terjadi mana? Yang ordinary annuity. Pada umumnya kalau kita kreditnya kita ambil sekarang barangnya, bayarnya di akhir bulan, cicilan pertamanya. Umumnya ordinary annuity. Kalau ordinary annuity, rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya ini nanti ada cara panjang, ada cara cepat. Ada cara panjang, ada cara cepat. Kalau annuity due, rumusnya jadi seperti ini. Dia beda-beda rumus. Kalau present value juga sama, ada yang ordinary annuity, ada yang annuity due. Nah, ini rumus cepat kalau yang di ordinary. Nah, atau ini yang di annuity due. Kita lihat dulu contohnya, soal yang pertama. Kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus identifikasi dulu, ini tipikalnya apa sih, future atau present? Annuity atau bukan annuity? Kita lihat contohnya. Bisa kebaca nggak? Saya kan? Anda menginginkan tabungan pada akhir tahun kelima sebesar Rp10.000. Kita ingin nanti Rp10.000. Jika R-nya, suku bunganya adalah 10% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Kita ingin uangnya nanti 10.000 di akhir tahun kelima, berarti future value. Pertanyaannya, untuk future value, apakah ini anuitas atau bukan? Kita lihat pembayarannya rutin atau enggak. Nah, di sini berapa jumlah yang harus ditabung setiap, harus ditabung setiap, artinya rutin setiap akhir tahun. Ini berarti future value of annuity. Karena mencari nilainya nanti, kita mencari cicilannya. Nanti dapat uangnya, kita ingin tahu cicilannya berapa sih yang harus kita tabung nantinya. Maka dari soal nomor 1 itu diketahui. Pertama, future value annuity-nya adalah 10.000. R-nya adalah 10% atau 0,1, N-nya 5. Maka rumus yang kita gunakan, maka yang ini. Karena dia kan akhir periode ini tadi. Nah, periode, maka kita gunakan yang ini rumusnya. Nah, ini. Mari kita lihat. Oke, N-nya 5 tahun ya. Maka di sini future value annuity sama dengan A dikali tadi 1 tambah R pangkat N dikurang 1 ditambah 1 tambah R pangkat N dikurang 2, terus seperti itu sampai 1 ditambah R pangkat N dikurang 5. Karena 5 tahun. Nah, kalau di sebenarnya 3 tahun, ini 5 tahun. Maka kita masukkan di sini. PVA-nya 10.000. Udah dapat PVA-nya 10.000. Yang kita cari nanti A-nya. Karena A itu cicilannya. A dikali 1 ditambah R-nya 0,1 ya kan. Nah, pangkat ini N-nya 5 dikurang 1. Itu ya. Terus nanti seperti itu, 5 dikurang 2, 5 dikurang 3, dan seterusnya. Nanti seperti itu terus. Di sini turunkan lagi 10.000 sama dengan A dikali 1,1 pangkat 4, ya kan? 1 ditambah 0,1. Ditambah 1,1 pangkat 3, ditambah 1,1 pangkat 2, ditambah 1,1 pangkat 1, plus 10. Pangkat 1 ditambah 1,1 pangkat 0. Sama dengan 10.000. 10.000 sama dengan A dikali. Cari 1,1 pangkat 4 berapa? 1,
4641 ya. Iya. 464. Nah, 464 deh. Ditambah 1,1 pangkat 3 berarti 1,3 331 ditambah 1,21 ditambah 1,1 ditambah 1 karena 1,1 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, sekarang yang dalam kurung ini kita jumlahkan. Yang dalam kurung ini jumlahkan, maka 10.000 sama dengan A dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 105. 6,105. 105. Oke ya. Maka A sama dengan 10.000 dibagi 6,105 sama dengan 1.638, pas ya. Oke. Ya. Berarti pas kita bulatkan seperti ini ya. Nah, inilah jawabannya. Maka dia harus nyicil sebesar itu setiap akhir tahunnya. Ada yang mau tanya dulu dari ini? Gampang kan? Oke, lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba lihat soal nomor 6. Ini kemarin udah dikerjain belum nomor 6? Belum. Nah, nomor 6 ini beda soalnya. Jika Bank Siaga menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar 10 juta saat ini pada Bapak Joyo dengan syarat pengembalian uang tersebut sebesar 50 juta pada akhir tahun ke-10. Berapakah besar tingkat suku bunga yang diminta oleh PT Bank Siaga untuk pinjaman ini? Di sini present value-nya diketahui, future value-nya pun diketahui ya. Sekarang nilainya berapa? 10 juta present value. Nanti dapatnya berapa? 50 juta future value. Nah, kemudian tahunnya oke, diketahui juga 10 tahun, N-nya 10 tahun. Ini yang diminta adalah nilai R. Suku bunganya berapa? Nah, di sini ada nggak info bahwa pembayarannya berulang kali? Nggak ada. Berarti bukan anuitas. Ini biasa saja. Ini gampang banget deh, kita lihat. Maka untuk nomor 6 yang diketahui pertama adalah
Present Present value-nya value. berapa? 10? Fine. Lalu future value 50 juta. 10.000 sih. 50 juta. Nah, lalu N-nya 10 tahun. Oke. Maka, nah rumusnya biasa aja sih. Rumusnya yang tadi, future value sama dengan present value 1 tambah R pangkat N, yang ini aja rumusnya. Caranya gimana? Masukkan future value-nya 50 juta sama dengan present value-nya 10 juta 1 tambah R pangkat 10. Di situ bisa. Saya. Nah, kemudian ini saya geser ke kiri. Nah, ini saya geser kemari. Karena di sini mengalihkan, maka geser menjadi bagi ya. 50 juta dibagi 10 juta sama dengan 1 tambah R pangkat 10. Nah, di sini hasilnya 5. Ya. 5. Nah, ini habis, hasilnya 5 sama dengan 1 tambah R pangkat 10. Nah, terus gimana? Gimana cara mengeluarkan R? Untuk bisa mengeluarkan R, itu pangkatnya harus hilang dulu yang pangkat 10-nya. Gimana ngilangin pangkat 10-nya? Ayo. Gimana cara ngilangin pangkat 10-nya? Ayo. Dihapus aja, hilang ya. Ya, dihapus aja. Oh, enggak kan? Jadi diapain? Ini harus kita kalikan dengan 1 pangkat 1/10. Ini sama-sama kita kalikan dengan 1 pangkat 1/10. Untuk ngilangin pangkat 10-nya. Nah, oke. Sekarang, kalau kita kalikan seperti itu, maka nanti jadinya di sini 5 pangkat 1/10, ya. 5 dikali 1 pangkat 1/10 kan berarti 5 pangkat 1/10. Kemudian sama dengan 1 ditambah R pangkat 10/10. 10 dikali 1/10 kan 10/10 ya kan? 10/10 itu berapa? 1. Berarti pecah itu udah bisa kita buka kurungnya. Nah, tinggal kita cari nih 5 pangkat 10/10 berapa? 5 pangkat 0,1 cari berapa? Sama dengan 1 tambah R. Berapa? 5 pangkat 0,1. 1, 1. 1,1746. 1,17. Koma 1746, Pak. 1,1746. Satu 1,1746 seperti ini. Iya, Pak. Nah, kalau seperti ini berarti yang satu ini kita pindah ke kiri. 1,1746 dikurang 1 sama dengan R. Maka R sama dengan 0,1746 atau 17,46. Atau 17,46%. Itulah bunganya.
dari situ ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau nggak ngerti cara mengangkatkannya, belajar cara mengangkatkannya, nanti di ujian nggak tahu apa-apa. Di ujian nggak boleh bawa HP ya. Ngitung tuh harus pakai kalkulator. Pak, saya ingin bertanya. Ya, Yang perhitungan 5 pangkat 0,1 itu gimana, Pak? Cara perhitungannya? gimana ya? Ya dipangkatin aja. 5 pangkat 0,1 ya. Coba deh saya di sini, saya buka kalkulator. Kalau 5 pangkat itu ya misalnya 5 pangkat, oh bukan pangkat ini bukan yang standar deh. Nah, misalnya seperti ini. Kalau di kalkulator biasa sepertinya agak susah sih emang. Harus kalkulator yang saintifik sih. Kalau kalkulator cabai itu memang nggak bisa, harus yang di HP pun yang saintifiknya, nggak yang biasanya gitu. Kalau yang saintifiknya nanti nggak kena memang. Tinggal 5 dikasih simbol pangkatnya itu kalau nggak salah XY ya, X pangkat Y gitu. Salah simbol pangkatnya, baru ketikkanlah 0,1.